Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak Dedi dan Ibu Rahmat? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat, baik. Pak. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan coaching seperti itu. Di kelompok 2 ini kita akan bergiliran menjadi pertama coach, lalu coach dan pengamat seperti itu. Untuk yang kasus pertama atau skenario pertama, di mana Pak Didi akan menjadi coach, lalu Bu Rahma menjadi coach dan saya sebagai pengamat. Sebelum melakukan coaching, mungkin saya ingin bertanya dulu kepada Pak Didi sebagai coach. Pak Didi, apa kompetensi yang sudah Bapak miliki untuk melakukan coaching pada hari ini? Yang pertama kompetensi yang dimiliki tentu saja mempelajari alur tirta. Yang pertama itu harus menentukan tujuan, identifikasi masalah, terus rencana pengembangan program. Yang keempat adalah tanggung jawab. Ini mempelajari alur tirta terlebih dahulu. Yang kedua membuat rancangan pertanyaan yang akan diajukan untuk coaching. Seperti itu Pak Imam. Ya, terima kasih Bapak. Ya, saya mengingatkan bahwa tadi sudah Bapak ingatkan juga bahwa kegiatan coaching ini akan dilakukan dengan alur tirta, di mana yang pertama itu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Silahkan bagi Pak Didi dan Ibu Rahma untuk melakukan kegiatan coaching. Ya, terima kasih Pak Imam. Sama-sama. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dedi. Apa kabarnya Bu Rahma? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bapak. Tadi saya lihat dari kejauhan nih, Bu Rahma duduk sendiri aja dan kelihatannya wajahnya itu kelihatan serius, gitu, termenung gitu. Iya, Kira-kira Bapak. ini Bu Rahma sedang berpikir apa nih? Apakah ada masalah di kelas atau di sekolah? Kalau ada masalah mungkin ya kita bisa ngobrol. Ya, baik. Pak Dedi, boleh ya saya minta waktunya? Saya pengen ngobrol dulu nih, Pak, sama Pak Dedi. Siap. Eh, Begini Pak, jadi di kelas saya kan wali kelas ya Pak. Saya punya seorang siswa nih, dia tuh tidak mau bersosialisasi sama teman-temannya Pak, selalu sendiri, duduk juga maunya sendiri. Jadi saya tuh kepikiran Pak, gimana caranya biar dia tuh bisa bersosialisasi kayak teman-temannya yang lain begitu Pak. Jadi mungkin permasalahan ini di kelas ya. Iya, Ada salah satu siswa ini laki-laki atau perempuan Bu Rahma? laki-laki Bapak. Oh, laki-laki ya. Ini biasanya laki-laki kadang-kadang kalau kegiatan sehari-hari ya biasanya suka aktif. Nah ini mah menyendiri ya Bu Rahma. Iya, Nah itu sendirian terus. kira-kira ini menurut Bu Rahma kondisi apa sih yang ada pada siswa ini gitu ya? Mengapa siswa ini cenderung menyendiri gitu? Ya, kalau saya perhatikan ya Pak ya, hal yang menyebabkan dia selalu sendiri, nggak mau bersosialisasi sama teman-temannya itu yang pertama mungkin sekarang kan udah kelas 8 Pak, tapi dia itu masih belum lancar membaca, masih mengeja, masih dibacalah dua gitu Pak. Jadi kan merasa tertinggal dari teman-teman yang lainnya, begitu yang pertama. Nah, masalah yang kedua, dia itu sudah kecanduan sama gadget, tidak mau lepas sama gadgetnya saat di rumah. Jadi tidak hanya di sekolah, dia nggak mau bersosialisasi itu di rumah juga karena lebih asik dengan gadgetnya itu. Nah, ya. Itu Pak. Oh, Ya ini mungkin permasalahan ya yang pertama itu kurangnya membaca ya, ya, sehingga dirinya mungkin merasa berbeda dengan yang lain. Dan yang kedua ya, tadi kata Bu Rahma ini istilahnya sudah dengan gadget ya. Nah ya. kira-kira ini permasalahan yang siswa ini ada cara nggak dari Bu Rahma kira-kira hal apa yang bisa membuat si siswa ini bisa bersosialisasi dengan baik dengan siswa yang lain, karena tentu saja dengan kurangnya sosialisasi
ya berdampak negatif juga ya bagi perkembangan siswa tersebut. Ya, karena ini kan murid saya kan menginginkan semua murid saya ya Pak ya bisa bersosialisasi semuanya dengan teman-teman satu kelas gitu, bisa sama dengan teman-temannya yang lain. Jadi saya menginginkan yang pertama itu dia bisa mengejar ketertinggalannya itu dengan cara mungkin saya meminta tolong kepada guru bahasa Indonesia ya Pak untuk memberikan perhatian lebih dan memberikan waktu lebih untuk mengajari dia membaca dulu gitu tuh Pak. Mungkin yang pertama itu. Yang kedua mungkin saya akan meminta berkolaborasi dengan pihak keluarga atau orang tuanya untuk bisa membatasi waktunya saat bermain gadget. Jadi anak tuh tidak asik dengan gadgetnya, selalu di kamar, dia bisa keluar bermain sama teman-temannya, mungkin itu. Terus yang ketiga mungkin saya juga akan berkolaborasi meminta bantuan dengan guru BK untuk memberikan konselingnya pada peserta didik saya ini atau murid saya ini. Nah yang terakhir mungkin saya minta bantuan sama teman-temannya untuk bisa mengajak ngobrol, mengajak bermain, biar bisa bergabung sama teman-temannya itu. Mungkin itu ya Pak yang saya lakukan. Ya ini sekolah saya juga sama ya, kebetulan saya juga ada di SMP ya. Kadang-kadang kasus seperti ini juga sering terjadi di mana siswa itu membacanya telat, tapi kita kan tidak boleh saling menyalahkan ya Bu Rahma ya. Nah disinilah tugas kita sebagai seorang guru untuk penjembatannya. Tadi sudah bagus ya. Saya kira yang pertama meminta kerjasama dengan guru bahasa Indonesia ya dengan baik untuk yang jadi kesulitan mungkin biasanya kalau di sekolah saya itu Bu Rahma ada salah satu guru gitu yang khusus menangani tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kita tidak menentukan seorang gurunya biasanya ya suka terlupakan. Nah ini saya kira Bu Rahma tadi dengan bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia, terus dengan BK juga dengan teman sejawat ya. Apakah ini saya tertarik juga dengan gadget nih Bu Rahma nih ya? Apakah bisa gitu ya ini menurut Bu Rahma dengan sekarang gadget yang sudah melanda ke semua siswa bisa nggak dijadikan ini alat untuk membantu belajar nih? Kira-kira bisa nggak nih Bu Rahma nih? Ya, sebenarnya mungkin bisa saja ya Pak ya, kalau mungkin anak tersebut atau siswa itu bisa membagi waktunya. Jadi mungkin kita juga sebagai guru dan orang tua ya harus bisa membimbing untuk membagi waktu itu. Makanya antara gadget dengan belajar, dengan sosialisasi dengan teman-temannya. Kalau gadget sendiri, kalau menurut saya itu sebenarnya sangat bagus juga kalau misalnya penggunaannya sebagai media pembelajaran, bukan cuma sebagai permainan main game gitu ya Pak ya. Karena kan banyak juga aplikasi untuk belajar. Nah, ya itu kan kalau saya juga di SD sama ya, ketika ada anak yang siswa yang ini gadget tuh sangat membantu gitu dibandingkan dengan manual, justru lebih tertarik belajar dengan gadget gitu ya. Ya mungkin ini tadi kata Bu Rahma sudah sangat baik ya, ada 4 alternatif ya. Nah kira-kira ini rencana ke depan nih, mau kapan kira-kira rencana-rencana untuk menangani siswa tersebut akan dilaksanakan oleh Bu Rahma gitu? Ya harus secepatnya ya Pak, secepat mungkin biar masalah ini tidak berlarut-larut. Jadi saya pengen melaksanakan atau menerapkan rencana-rencana ini ya mulai dari sekarang gitu Pak. Mulai dari sekarang, karena sekarang kan libur ya, ini kan udah mulai libur. Nah kira-kira nih untuk kira-kira ini di hari apa gitu mulainya gitu ya? Oh ya, karena sekarang libur berarti kita masuk tuh hari Senin ya Pak ya, berarti mulai dari hari Senin Bapak saya akan mulainya. Ya itu ya, jadi saya kira harus segera ditindaklanjuti ya Bu ya. Nah ini menurut penilaian Ibu nih ya, apabila anak itu siswa itu kira-kira ada dinilai berapa gitu ya untuk sekarang sebelum dibimbing dengan metode-metode tadi? Sekarang anak tersebut mulai dari range 1 sampai 10 gitu ya Pak ya. Mungkin dia itu berada di angka 3 lah Bapak. Angka 3 ya. Nah jadi sekarang harapannya ini setelah program yang 4 tadi yang mulai belajar membaca, terus kadang-kadang memanfaatkan gadget,
juga berkonsultasi dengan orang tua. Diharapkan oleh Bu Rahma ini ketercapaian siswa itu ke tingkat berapa? Saya harapannya itu ke tingkat minimal ya Pak, minimal anak tersebut bisa ke angka 7. Kalau Kondisinya angka 7 ini gimana nih Bu Rahma nih? Gimana Pak? Ya, kondisi anak di nilai 7 itu ketika anak sudah seperti apa gitu? Ketika anak tersebut sudah mungkin bisa membaca, paling tidak dia bisa mengikuti pembelajaran. Jadi anak tersebut saat mendapatkan tugas dari gurunya itu tidak lagi yang diem sendiri karena nggak bisa baca gitu kan. Jadi paling tidak dia bisa mengikuti pembelajaran. Terus dia juga mau bersosialisasi, paling tidak duduk itu tidak sendiri di kelas, ada temennya, ngobrol dengan teman-temannya, saat istirahat mau bergabung juga dengan temannya. Terus di rumah juga mau keluar bermain, tidak hanya di kamar. Mungkin angka 7 seperti itu ya Pak. Ya, saya kira ini sangat membantu ya Bu Rahma ya. Kasihan juga pada anaknya ketika anak itu di kelas itu merasa tersendiri, terasingkan gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan dengan apa yang tugas mulia Bu Rahma ini untuk mencerdaskan siswa tersebut ya bisa bermanfaat. Nah, amin ya. Terima kasih ini Bu Rahma ya. Jadi mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh Bu Rahma bisa lebih baik lagi ke depannya, dan juga siswa tersebut bisa menjadi siswa yang aktif dan mau bersosialisasi dengan siswa yang lain. Terima kasih Bu Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu Ibu, Bapak. Luar biasa. Ya. Oke, sedikit saja dari saya umpan balik bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Pak Didi sebagai coach itu memang sudah sesuai dengan alur Tirta, dimana pada tujuan tadi menanyakan apakah ada masalah dan sebagainya, lalu identifikasi anak-anak yang tadi atau salah satu anak Ibu dari Rahma itu ada yang kurang bersosialisasi mungkin ya seperti itu, dan Ibu sudah menemukan solusi-solusi dan tinggal dalam rencana dan tinggal mengimplementasikannya seperti itu. Nah, secara keseluruhan saya pikir ini sangat baik apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dedi, mengalir apa adanya, dan Ibu Rahma juga sudah sebagai coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi seperti itu. Terima kasih Pak Dedi dan Ibu Rahma. Itu mungkin umpan balik dari saya. Tetap semangat, tetap menjadi guru yang hebat dan selalu ingin mengembangkan dirinya sendiri seperti itu ya. Sekian dari saya mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coaching ya. Yang pertama yang menjadi coachnya Bu Rahma dan menjadi coachingnya adalah Pak Imam. Ini ke coachnya terlebih dahulu Bu Rahma. Kira-kira apa saja yang telah dipersiapkan oleh Bu Rahma untuk melakukan coaching pada hari ini? Yang pertama mungkin yang saya siapkan itu saya menyiapkan pertanyaan-pertanyaannya Pak, biar saya bisa memberikan pertanyaan yang sekiranya berbobot gitu. Terus saya juga harus mempersiapkan diri saya biar bisa presence atau kehadiran penuh dalam kegiatan coaching ini ya. Dan yang ketiga, saya siap mendengarkan Pak gitu. Iya, mudah-mudahan Bu Rahma bisa melakukan coaching dengan baik. Jadi untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Bu Rahma untuk memulai kegiatan coaching ini. Baik, terima kasih Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ya, gimana kabarnya Pak Imam hari ini? Alhamdulillah luar biasa Ibu. Ya, untuk hari ini kira-kira topik apa yang mau kita obrolkan nih Pak Imam? Mungkin topik tentang keresahan pada diri saya sendiri. Apa itu? Mungkin keresahannya adalah beberapa hari terakhir ini ada apa ya, sekelumit dalam pikiran saya itu
tentang ada seorang anak yang bertanya mungkin kepada saya, dan bertanya itu adalah, Pak, mungkin ini analisis mereka ya, Pak, kenapa kalau guru itu kalau anak itu telat dihukum, kalau guru tidak, seperti itu. Saya bingung mau jawab seperti apa, karena memang pada dasarnya itu permasalahan di sekolah saya, Ibu. Bagaimana kedisiplinan dalam hal waktu itu masih harus ditingkatkan, seperti itu. Jadi topiknya ya, topik hari ini tentang kedisiplinan guru ya Pak ya, kedisiplinan kita sebagai guru ya Pak ya. Nah untuk hasilnya mungkin setelah kegiatan kita hari ini nih Pak, kira-kira apa hasil yang ingin dibawa pulang oleh Pak Imam setelah kita melakukan percakapan ini? Mungkin ya saya bisa menemukan sesuatu hal yang mampu diimplementasikan untuk meningkatkan kesadaran kedisiplinan guru, mungkin ya, seperti itu, Ibu. Iya. Karena kesadaran kita sebagai guru itu sangat penting ya Pak ya, karena kita kan dicontoh juga sama murid-murid kita ya Pak Imam ya. Baik, kalau boleh tahu nih Pak, bagaimana situasinya saat ini nih di sekolahnya Pak Imam sendiri? Kedisiplinan di sekolah saya sendiri, seperti itu, Bu. Memang tidak semua seperti itu, tapi ada beberapa yang memang harus ditingkatkan dalam kedisiplinannya. Seperti hanya tadi saya sampaikan bahwa di saat anak-anak itu bertanya seperti itu, otomatis anak-anak itu sudah melakukan pengawasan gitu ya, dengan panca inderanya mengawasi, karena kan guru itu adalah digugu dan ditiru, seperti itu. Jadi role model untuk anak-anak, sehingga apa yang sudah mereka awasi, mereka lihat, baik itu terhadap pribadi gurunya, terhadap tutur kata gurunya, otomatis kita pasti akan dicontoh oleh mereka. Nah, berkaitan dengan itu, di sekolah saya itu ya memang bukan tidak semuanya, hanya ada beberapa, tapi yang beberapa itulah yang harus kita tingkatkan bersama-sama, seperti itu, Bu. Karena sekolah itu bukan hanya siswa saja yang melihat keadaannya, tapi orang tua juga pasti menilai guru itu tersendiri, seperti itu. Makanya kan pasti banyak kalau kita berdiskusi dengan orang tua, pasti mereka itu banyak pertanyaan kepada guru seperti itu. Salah satunya mungkin mesti itu. Kenapa khususnya untuk anak kelas 1 atau kelas 2, atau misalkan yang orang tuanya mengantar anaknya, pasti kan ada beberapa pertanyaannya, kenapa sih gurunya telat terus, seperti itu. Otomatis kan itu berpengaruh terhadap lingkungan sekolah, terhadap sekolahnya sendiri, seperti itu, Ibu. Iya, benar sekali ya Pak ya, karena kita juga dinilai oleh murid kita, orang tua, dan tentunya masyarakat sekitar juga pasti menilai kita ya Pak ya. Nah, menurut Pak Imam, untuk beberapa guru yang kedisiplinannya masih kurang ini, faktor-faktornya itu apa aja yang berpengaruh? Kalau saya lihat itu ada dua aspek ya, Bu. Ini lihat oleh analisis saya gitu ya, walaupun tidak secara resmi, hanya melihat bagaimana kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Jadi ada dua aspek. Yang pertama itu dari sisi keluarga, mungkin ya, faktor keluarga di rumah yang tidak kondusif, pagi-pagi mungkin banyak kejadian hal seperti itu, mungkin seperti itu yang pertama itu ya. Yang kedua itu dari faktor mitos, Bu, menurut saya. Jadi di kita itu kadang ada faktor mitos seperti ini, ada kalau senior juga gitu ya kita juga ikuti, seperti itu. Jadi ada kata mitos seperti itu, ada senior juga seperti itu, udah kita juga seperti itu aja. Jadi patutur-tutur, kalau bahasa Sunda begitunya, patutur-tutur, udah ikuti senior aja gitu kan. Itu yang analisis saya seperti itu. Jadi ada kata mitos gitu ya, dalam artian tanda kutip mitos itu seperti membudaya seperti itu gitu ya. Jadi kalau seniornya jam segitu ya udah, ada senior juga jam segitu, cerita gitu ya. Jadi itu jadi kata-kata itu jadi membudaya sampai sekarang, seperti itu, Ibu. Itu mungkin beberapa faktornya seperti itu.
Jadi karena ada temennya, faktor utamanya mungkin ya Pak Iya, ya, karena lingkungan sekolah gitu, lingkungan tidak sekolahnya seperti merasa itu. sendiri gitu. Iya, gitu. Nah, kalau ini kan pasti selain itu ada juga yang sudah berjalan dengan baik ya Pak di sekolah. Kira-kira kedisiplinan yang sudah berjalan baiknya itu apa aja Pak? Kedisiplinan yang baik mungkin kebetulan di sekolah saya itu udah termasuk sekolah berbasis lingkungan gitu ya. Jadi untuk kebersihan, kedisiplinan dan kebersihan itu udah cukup baik menurut saya ya. Tinggal bagaimana meningkatkan kedisiplinan waktu gitu. Karena menurut saya kalau udah disiplin waktu untuk memanage apapun dalam hal berkaitan dengan proses pembelajaran atau misalkan tugas guru, pasti mereka juga akan termudahkan seperti itu Bu. Jadi kunci utama walaupun kayaknya sederhana disiplin waktu, tapi itu sangat berpengaruh seperti pintu lah gitu, pintu gitu kan, seperti pintunya membuka apapun seperti itu. Ya, betul sekali ya Pak. Nah, mengenai hal ini ya Pak, kalau menurut Pak Imam sendiri idealnya situasinya itu seperti apa Pak? Idealnya, situasi yang idealnya. Situasi idealnya itu menurut saya idealnya bahwa dalam aturan sekolah misalkan jam 7 harus datang ke sekolah, berarti idealnya 15 menit sebelum jam 7 itu udah stand by di kantor gitu ya, untuk mempersiapkan materi-materi yang ingin disampaikan kepada siswa seperti itu. Idealnya seperti itu menurut saya. 15 sampai 10 menit sebelum pembelajaran itu udah ada gitu kan di sekolah, biar anak itu udah semangat gitu, wah gurunya ada nih gitu kan, mereka udah siap untuk menerima pembelajaran seperti itu. Iya, benar sekali. Tentunya orang tua yang mengantar juga tidak khawatir meninggalkan anak-anaknya ya Pak, karena sudah ada gurunya. Nah, jadi apa saja nih Pak yang perlu berubah atau ditingkatkan di sekolah Bapak biar guru-guru tersebut bisa disiplin, lebih disiplin lagi? Mungkin yang harus ditingkatkan itu adalah kesadaran pada dirinya sendiri mungkin ya. eh untuk meningkatkannya bisa dengan berbagai cara sih, bisa dengan kita pertama dulu dengan stockholder, kita utarakan bahwa pentingnya kedisiplinan itu, karena kedisiplinan itu mungkin menurut saya adalah salah satu wajah dari sekolah gitu, karena pendidikan itu kan istilahnya disiplin waktu yang utama seperti itu. Di mana-mana itu kalau kita tidak disiplin waktu, kemungkinan ya kedisiplinan yang lain bisa terabaikan seperti itu. Ya. Jadi alternatifnya Pak selain itu apa aja? Barangkali masih ada alternatif lain. Bersama Salvador gitu ya, ada yang lain seperti itu. Ya, Bisa dengan kita menggalakkan suatu program mungkin ya. Yang ya, ada di benak saya itu adalah program tentang 5S Bu. Salam, sapa, senyum, sopan santun. Kenapa seperti itu? Karena program 5S itu dilakukan sebelum masuk sekolah. Tidak akan mungkin 5S itu dilakukan jam 7 lebih. Misalkan kalau jam 7 harus masuk gitu kan ya. Misalkan 5S dilaksanakan jam 7.15. Loh, anak-anaknya juga udah masuk gitu. Berarti kan 5S ini dilaksanakan sebelum anak-anak itu masuk dalam pembelajaran seperti itu. Otomatis dengan program itu, mau tidak mau, walaupun awalnya mungkin yang lain itu terpaksa, tapi jadi pembiasaan ke depannya seperti itu. baik. Berarti rencana yang akan Bapak ini terapkan, yang pertama tadi ya Pak ya, Bapak akan ke stakeholder, Hmm, terus yang kedua menerapkan 5S itu, program 5S itu ya Pak Imam ya. betul, seperti itu. Nah Pak, untuk mendukung program atau ide-ide Bapak ini, kira-kira siapa aja yang bisa mendukungnya, faktor pendukung? eh Dalam pelaksanaan program itu tidak mungkin kita sendiri ya. Semuanya harus berkolaborasi. Tapi kunci utama dalam suatu struktur itu pasti eh, ketua atau kepala sekolah kalau dalam pendidikan seperti itu. Jadi hal yang pertama dalam berkolaborasi itu ya dengan kepala sekolah terlebih dahulu. Di saat kepala sekolah misalkan menyadari arti penting itu, akan menjadi role model juga untuk yang lain, maka rekan sejawat juga
akan mengikuti itu apa yang dikatakan oleh kepala sekolah seperti itu. Ya. Jadi Pak Imam, setelah kita selesai melakukan sesi ini nih, kira-kira apa yang akan dilakukan Pak Imam? Setelah melakukan sesi ini, mungkin saya akan langsung berkoordinasi dengan kepala sekolah karena mungkin hari ini udah libur ya, mungkin hari Senin kita akan langsung berkoordinasi bagaimana baiknya tentang kita saling bertukar pikiran dulu apa sih arti penting dari kedisiplinan waktu. Jika memang seperti itu misalkan positif, diambil positif oleh kepala sekolah, mungkin kita akan lanjut ke program yang tadi saya sudah sebutkan, Ibu. Oh, lanjut. Baik, Pak Imam, untuk memastikan ide-ide Bapak ini berjalan dengan baik, kira-kira apa aja nih yang bisa dilihatnya itu apa aja, dari segi apa aja untuk memastikan bahwa program ini berjalan dengan baik? Kalau lihat ya pasti ada perubahan ya. Ada perubahan. Perubahannya ya mungkin jika kita lihat dua guru yang seperti itu, berarti misalkan ada satu perubahan dari satu guru, berarti tinggal satu guru lagi seperti itu. Jadi kita secara berkelanjutan, secara bertahap, karena program itu yang tadi 5S tidak akan mungkin setiap hari kita langsung implementasikan, Bu. Kita tidak mungkin merubah seseorang itu secara 100% dalam hitungan hari, bulan, maupun tahun seperti itu sebenarnya. Jadi kita akan bertahap dulu, misalkan hari Senin dulu, karena hari Senin itu awal dari istilah kegiatan, baru bisa ke setiap hari itu. Si guru itu misalkan setiap hari Senin itu ada sebelum masuk atau sebelum bel itu ada, berarti kita lanjut ke hari Selasa, misal udah hari Selasa ke hari Rabu, dan kemudian seterusnya mudah-mudahan menjadi budaya sekolah seperti itu. Baik, sebelum mengakhiri pembicaraan kita nih Pak Imam, apa yang bisa Pak Imam simpulkan dari percakapan kita ini? Yang bisa saya simpulkan bahwa ya saya sudah mempunyai solusi yang tadinya hanya satu solusi, sekarang udah menjadi suatu program seperti itu, Bu, dengan percakapan seperti ini. Di mana memang kedisiplinan itu sangat penting gitu ya, menurut saya pribadi seperti itu. Bukan berarti saya sempurna, tidak, tapi saya ingin sama-sama mengembangkan diri bersama rekan sejawat seperti itu, karena kita itu adalah guru, itu adalah wajah dari sekolah seperti itu. Kalau wajah atau misalkan sampul dari majalah, berarti itu yang pertama dikali dilihat oleh orang lain seperti itu. Makanya saya berinisiatif seperti itu, Bu. Jadi dengan percakapan ini alhamdulillah saya sudah memiliki solusi lah dari permasalahan saya. Ya, alhamdulillah, syukur. Ya, Pak Imam, saya setuju banget dengan ide-ide Bapak ya Pak ya, gimana kita sebagai guru ini kan sebagai sampul sekolah, dan kita yang pertama kali dilihat oleh murid kita, orang tua, dan masyarakat sekitar. Dan faktor kedisiplinan itu emang sangat penting. Ya, intinya saya sangat mendukung program Pak Imam itu. Nah, nanti saya akan menunggu ya Pak ya, mungkin sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan kita bisa ngobrol lagi untuk bisa mengetahui kemajuan-kemajuannya ya Pak ya. Terima kasih Pak Imam atas waktunya. Sama-sama, Ibu. Aja ya Pak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, aplaus dulu. Iya, ini Bu Rahma dengan Pak Imam coachingnya sangat luar biasa gitu ya. Sangat nyaman, dan materi yang disampaikan itu benar-benar berbobot gitu ya. Salut banget gitu ya. Jadi dari segi coach dulu ya, dan tadi Bu Rahma ya, dimana yang pertama itu dalam kehadiran penuh atau present, ini sangat bagus, sangat istilahnya memperhatikan si coachingnya, dan juga Bu Rahma sebagai coach bisa mendengar dengan aktif gitu, sehingga apa yang diucapkan oleh Pak Imam itu bisa dikomentari dengan baik gitu ya, dengan solusi-solusi yang hebat. Yang ketiga, pengajuan pertanyaan yang berbobot ya. Saya kira pertanyaan-pertanyaan tadi dari coach Bu Rahma ya, istilahnya memancing Pak Imam untuk mengeluarkan seluruh unek-unek yang ada gitu. Ini sangat hebat sekali ya menurut saya ini. Sangat nyaman sekali pembicaraannya. Dari segi Tirta, mulai dari tujuan tadi sudah disampaikan, juga ada identifikasi masalah. Yang ketiga,
rencana aktifnya tadi bagaimana Bu Rahma memancing Pak Imam untuk menyampaikan rencana-rencana yang tadinya 1 jadi 2 gitu rencananya, sehingga membentuk suatu program yang tadi 5S ya. Senyum, sapa, salam, dan sopan santun gitu ya. Itu sangat hebat sekali, dan juga tanggung jawabnya apa yang disampaikan tadi oleh Bu Rahma sudah sangat-sangat baik. Jadi komentar saya ini kalau seperti diskusi kemarin itu sudah nyaman sekali ya, sehingga si koci itu bisa menyampaikan apa permasalahannya ya, luar biasa. Dan itu dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lanjutkan kegiatan coaching yang ketiga, yaitu dengan coach Bapak Imam, coachnya Bapak Dedi, dan pengamat saya sendiri, Rahmawati. Nah, sebelum memulai kegiatan coaching ini, sebagai coach, Pak Imam, kompetensi apa saja yang sudah Pak Imam miliki? Kompetensi dalam melakukan coaching, mungkin saya akan saya dalam keadaan kesadaran penuh ya Bu ya, dalam keadaan penuh untuk melakukan sebuah coaching. Lalu saya juga sudah siap untuk istilahnya mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach. Lalu saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan Bapak seperti itu. Ya, betul sekali ya. Jadi Pak Imam sudah siap ya Pak ya, dengan bisa presence, mendengarkan aktif, dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobotnya. Ya, baik, semoga bisa tercapai nanti apa yang diinginkan Pak Dedi sebagai coach dan Pak Imam sebagai coach. Selanjutnya, kegiatan coaching ini akan dilaksanakan dengan menggunakan alur tirta. Mangga saya persilahkan ke Pak Imam dan Pak Dedi. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Imam. Bagaimana kabarnya Pak Dedi? Alhamdulillah Pak Imam sehat. Kenapa Pak Dedi kayak yang banyak pikiran gitu, lesu gitu? Kenapa Pak Dedi? Ada yang ingin disampaikan nih? Ini Pak Imam ya, ini mengenai pembelajaran di kelas gitu ya Pak Imam ya. Karena saya ini baru sekali ngajar di kelas 6 ya. Kalau tahun kemarin itu di kelas 5, sekarang harus ditugaskan mengajar di kelas 6. Nah, tentu saja dengan perbedaan kelas ini banyak permasalahan yang timbul gitu Pak Imam. Gitu ya. Nah, jadi sebelumnya nih Pak, untuk hasil yang ingin dicapai gitu untuk dari percakapan ini itu apa sih Pak untuk nanti? Yang pertama ya bisa mendapatkan solusi yang terbaik ya untuk memperbaiki metode pembelajaran yang saya bisa lakukan di dalam kelas itu Pak Imam. Oke. Nah, tadi kan Bapak sampaikan bahwa mungkin ada pergeseran ya antara Bapak dengan atau perbedaan antara di kelas 5 dan sekarang ke kelas 6 gitu ya. Dan Bapak memiliki permasalahan tentang pembelajaran seperti itu. Secara spesifiknya itu pembelajaran matematika ya Pak ya. Nah, kenapa menurut Bapak itu bisa menjadi suatu permasalahan Pak? Kenapa? Permasalahan yang pertama ya gini, ketika saya menjelaskan materi matematika gitu ya kepada anak, nih anak tuh cenderung ketika itu kurang antusias gitu Pak Imam ya, kurang antusias ketika mengikuti pembelajaran matematika. Tapi ketika ditanya bagaimana mengerti, banyakan dari siswa jawabnya mengerti. Tapi ketika dilakukan latihan soal, banyak dari siswa yang tidak bisa mengerjakan. Nah, ini juga saya menjadi bingung apakah saya yang salah gitu dalam metode mengajar, ataupun ya bagaimana minat anak terhadap pembelajaran itu yang masih kurang gitu Pak Imam. Jujur saja nih Pak Imam ya, karena saya itu kemarin itu di kelas 5 dan lama mengajar saya itu adalah dulu belajar olahraga ya, guru olahraga. Nah, ketika dia sudah menjadi guru kelas itu banyak sekali tantangan yang harus saya hadapi Pak Imam, terutama dalam pembelajaran matematik ini Pak Imam. Tadi Bapak bilang bahwa si anak itu kurang antusias. Menurut Bapak sih bagaimana sih pembelajaran yang antusias itu untuk murid itu seperti apa menurut Bapak? Yang pertama ya, yang paling antusias ya ketika kita menerangkan ya anak-anak betul-betul fokus gitu ya pada pembelajaran, dan juga
ya mampu berperan aktif gitu dalam Ya. pembelajaran. Sedangkan pada saatnya ya itu anak-anak masih kurang hadir gitu dalam proses pembelajaran matematika, dibuktikan ya tadi itu dengan hasil ulangannya yang masih ya belum memuaskan itu Pak Imam. Seperti Ya itu. mungkin Jadi saya rasa itu ya seperti itu Pak Imam. tadi Bapak bilang juga bahwa ya harus berperan aktif seperti itu ya anak seperti itu. Menurut Bapak eh untuk berperan aktif itu seperti apa sih si anak itu barometer berperan aktif dalam kelas itu? Ya, yang parameternya ya ketika ya bertanya ya bisa menjawab gitu Pak Imam yang pertama, yang kedua bisa mengikuti pembelajaran. Nah, yang pembelajaran yang saya lakukan ya ini yang pertama itu masih ya biasa menjelaskan di papan tulis gitu ya, Ya. bagaimana materi misalkan perkalian atau pembagian. Hmm. Ya itu yang masih sangat ya istilahnya yang saya lakukan gitu ya. Dengan buku teks, dengan biasanya ya kalau saya itu standar menerangkan di board gitu ya perkalian, terus ada LPD-nya, lembar kerjanya yang dikerjakan secara bersama-sama dengan anak. Tapi walaupun demikian ketika kerjasama di dalam kelompok ya seperti itu, kadang-kadang ada yang kerja, ada yang tidak gitu ya. Kebanyakan yang kerjanya yang itu-itu aja gitu ya, sedangkan yang lainnya ikut-ikutan gitu. Seperti itu Pak Imam. Ya. Nah, tadi Bapak sudah bahwa anak-anak itu ada yang kerja, ada yang tidak, seperti itu ya Pak ya, dalam setiap proses pembelajaran. Sebenarnya seperti apa sih murid Bapak itu di kelas, apa ya, mungkin gayanya atau seperti apa gitu, karakteristik dari murid Pak Dede ini? Ya, sebetulnya kalau karakteristiknya sangat aktif ya kalau pelajaran-pelajaran yang lain, misalnya ketika pelajaran IPA misalnya atau IPS, ketika saya menampilkan video, misalnya video pembelajaran, nah mereka antusias itu untuk menyaksikan, untuk berdiskusi. Nah, tapi ketika dalam permasalahan matematika, karena mungkin saya itu ya, basic saya juga masih kurang dalam matematika, ya jadi kadang-kadang pembelajaran itu tidak tersampaikan dengan baik Pak Imam. Seperti itu. Jadi menurut Bapak, jika karakteristik itu berada di posisi manakah anak-anak Bapak itu dalam pembelajaran matematika saat ini, Pak? Ya kalau dari skala penilaian gitu, Ya, kalau dari misalkan misalkan kita ambil 1 sampai 10 lah gitu ya, kita ambil seperti itu. ya Posisi masih di manakah? kisaran 5 gitu ya, 5. masih kisaran 5 gitu. 5 gitu ya. Jadi dengan keadaan seperti saat ini yaitu keantusiasan, keaktifan dan sebagainya itu ada di posisi 5 seperti itu 5 ya. itu masih kurang gitu ya. Oh, masih kurang. Nah, untuk meningkatkan gitu ya, tadi yang Bapak bilang bahwa antusias, menerapkan aktif dan sebagainya. Apakah Bapak punya rencana-rencana untuk meningkatkan hal tersebut? Yang pertama mungkin saya berkaca dari pembelajaran materi mata pelajaran yang lain selain matematika, yaitu dengan misalkan dengan alat peraga gitu ya, peraga misalkan dengan benda konkret, ya dengan melihat video pembelajaran itu mereka lebih bisa menarik aktivitas mereka. Nah mungkin saya juga akan menerapkan di dalam matematika gitu ya. Kebetulan di sekolah juga ada proyektor gitu ya, mudah-mudahan saya ingin itu anak-anak itu bisa melihat video pembelajaran gitu ya, sehingga tidak terlalu mengawang-awang lihat konkretnya. Terus juga di kemarin tuh ketika saya lihat-lihat di gudang gitu ya, ada alat peraga atau kit matematika. Nah itu ya, saya coba akan, karena mungkin oleh guru-guru sebelumnya belum dipakai gitu ya, jadi saya akan coba memakai untuk kit matematika tersebut gitu, agar pembelajaran lebih menarik gitu. Lebih menarik gitu Pak ya. Oke. Nah, dengan rencana-rencana Bapak itu nih, kira-kira adakah di sekolah Bapak itu yang mampu gitu ya, mampu membantu Bapak dalam mencapai atau mencapai rencana itu seperti itu? Ya, saya kira nanti saya akan bekerja sama dengan rekan guru yang lain gitu ya, yang lebih senior dari saya. Karena terus terang tadi saya itu lebih lama di pelajaran olahraga gitu daripada jadi guru kelas gitu Pak Imam. Jadi kita akan terus belajar gitu deh, mudah-mudahan bisa bertanya, bisa bertukar pikiran dengan guru-guru yang lain, terutama dalam hal matematika gitu Pak Imam. Jika seperti itu Pak,
tadi kan udah dijelaskan rencana dan sebagainya, dan tentunya tentang tadi skala. Nah, Bapak kan tadi ada rencana untuk melakukan dengan konkret, lalu mungkin nanti berkolaborasi. Nah, targetnya dengan melakukan itu nanti di skala mana nanti si anak itu dengan rencana Bapak yang tadi Bapak sampaikan? Ya, saya berharap ya setelah ada perbaikan metode pembelajaran, saya harap nilai 8 itu ya, sebenarnya dari 5 naik ke 8 itu ya. Ya, jadi walaupun masih belum sesempurna nilai 10 gitu, nilai 8 saya kira sudah cukup gitu ya untuk sementara gitu. Mudah-mudahan ke depannya bisa lebih baik lagi gitu Pak Imam. Oke, jadi dengan tadi rencana-rencana Bapak itu diharapkan mampu meningkat gitu ya. Jadi skala 8 seperti itu. Nah, Ya. menurut Bapak selain dari rencana tadi, apakah ada lagi menurut Bapak rencana yang mungkin dalam artian bukan hanya di kelas saja mungkin, atau misalkan ada rencana yang menurut Bapak bisa dilaksanakan dalam waktu-waktu dekat ini gitu teh? Ya, kalau rencananya sih dalam waktu-waktu dekat ini baru itu aja Pak Imam. Jadi saya akan coba menggunakan media pembelajaran seperti ya proyektor, kita menonton misalkan bagaimana metode pembelajaran matematika atau materi-materi sesuai yang ada di dalam buku kan, karena kita kan sekarang apalagi di YouTube kita mudah gitu ya mencari informasi tentang materi-materi tersebut. Yang kedua ya memaksimalkan alat peraga yang ada di sekolah. Jadi saya kemarin tuh lihat-lihat di gudang itu masih menumpuk gitu kit-kit, tidak hanya kit-kit matematika, IPA gitu ya, itu jarang terpakai oleh guru-guru, sudah sangat disayangkan. Ya, mudah-mudahan dengan memanfaatkan alat peraga yang ada bisa meningkatkan proses pembelajaran gitu Pak Imam. Oke, jadi dengan alat peraga dan sebagainya itu Bapak akan meningkatkan ya antusiasme siswa dan keaktifan siswa seperti itu. Nah, untuk rencana itu Pak, dalam kapan dan apakah bagaimana keberlanjutan dari rencana Bapak itu? Apakah hanya untuk dalam jangka 1 minggu? Apakah untuk seterusnya, atau misalkan seperti apa, Pak? Ya mungkin kalau untuk alat peraga ya untuk mengkonkretkan materi ya saya kira untuk seterusnya. Tapi kalau untuk menggunakan proyektor ya karena mungkin guru-guru yang lain akan memakai ketika materi-materi yang sangat sulit gitu ya untuk dimengerti oleh anak, ya salah satunya mencari media pembelajaran melalui video-video pembelajaran seperti itu Pak Imam ya. Oke. Dekatlah dalam hari Senin ini sebelum ada pesantren kilat gitu ya, PESKIL, nah mudah-mudahan sudah bisa diterapkan Pak Imam. Oke, luar biasa Pak ya, dengan media pembelajaran yang lain, alat peraga, video pembelajaran, mudah-mudahan bisa tercapai gitu ya rencana yang Bapak miliki atau implementasikan seperti itu. Nah, ini kita di akhir sesi ini Pak ya. Ya, apa sih yang Bapak dapatkan dari pencapaian kita hari ini? Yang pertama ya dari sesi ini saya bisa bertukar pikiran dengan Pak Imam gitu ya Pak Imam ya. Dan juga dari hasil tukar pikiran ini banyak hal yang positif gitu ya yang bisa membantu saya untuk selalu semangat dalam ya, istilahnya mempersiapkan pembelajaran. Itu yang paling penting Pak Imam. Jadi menumbuhkan semangat dulu Pak Imam gitu ya. Luar Untuk biasa ya. minimal ya belajar dari diri sendiri dulu. Nah sebelum pada siswa ya kita dulu yang harus belajar gitu Pak Imam ya. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar dan menerap kepada anak didik kita Pak Imam. Betul Pak. Di mana-mana kita harus mengembangkan diri sendiri mungkin ya untuk melancarkan dan mengaktualisasikan suatu implementasi pembelajaran yang positif mungkin kepada siswa ya. Oke, Pak Dedi, terima kasih untuk hari ini. Semoga apa yang sudah Bapak susun, rencana yang Bapak susun mampu diimplementasikan dan mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu Bapak. Ya, sama-sama Pak Imam, terima kasih ya atas curhatnya ya, atas solusinya. Luar biasa. Ya, terima kasih Pak Dedi. Saya akhiri, mungkin selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Pak, semua sudah tercapai. Mana Pak Imam sebagai coach sudah memancing dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot
sehingga Pak Dedi bisa mengutarakan keresahan dan ide-idenya. Ini bisa proses tanggung jawab dari tujuan, identifikasi salah, rencana aksi dan jawab itu terpenuhi. Bagaimana kompetensi Pak Imam sebagai coach sudah sangat mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.